serta atas nama Sally Tresia Mogadi S. Farm Apoteker. Baik Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji yang saya hormati, Ibu Widya Brahmana SKM selaku mentor yang saya hormati, Pak Hari selaku host yang sudah memfasilitasi. Terima kasih Pak Hari. Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, bersama-sama kita ikuti paparan dengan judul Optimalisasi Pencegahan Penggunaan Obat Kadaluarsa melalui Pelabelan pada Kartu Stok UPT Puskesmas Tentena. Ibu Sherly, saya ingatkan waktu kita relatif terbatas, maka paparannya tidak boleh lebih dari 10 menit. Dimulai dari sekarang, saya silahkan. Ya, terima kasih Pak. Saya izin share screen dulu Pak. Sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Widya Brahmana SKM selaku mentor saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Haji Bahron MSc MH selaku coach saya. Dan saya hormati Bapak Muhammad Jauhari SH selaku host saat ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Sally Tresia Mogadi S. Farm Apoteker, nomor peserta 28. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Tentena. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, ya berjudul Optimalisasi Pencegahan Penggunaan Obat Kadaluarsa melalui pelabelan pada kartu stok di UPT Puskesmas Tentena. Adapun tujuan dari rancangan aktualisasi ini yaitu mencegah kesalahan petugas dalam pengambilan dan pemberian obat yang sudah kadaluarsa. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Manfaat dari rancangan aktualisasi ini yaitu meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas, khususnya di apotik. Yang kedua, mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Yang ketiga, mampu memberikan pelayanan optimal kepada pasien. Adapun analisis isu yang saya ambil pada saat ini ada 3, yaitu belum optimalnya media informasi obat kepada pasien, yang kedua belum optimalnya penandaan obat yang mendekati kadaluarsa pada kartu stok, yang ketiga belum optimalnya penandaan dan penyimpanan obat-obat high alert. Di sini saya menggunakan metode APKL untuk mendapatkan prioritas isu, yaitu yang saya dapatkan di sini belum optimalnya penandaan obat yang mendekati masa kadaluarsa pada kartu stok. Analisis penyebab isu yang pertama dari mainnya yaitu petugas masih belum mengembangkan ide-ide kreatif. Yang kedua dari metodenya hanya diberi tanda menggunakan pulpen sehingga tidak terlihat jelas. Dari lingkungannya terbawa kebiasaan sebelumnya dan dari materialnya belum adanya anggaran khusus pembuatan label sehingga akibatnya belum optimalnya penandaan obat yang mendekati masa kadaluarsa pada kartu stok. Adapun alternatif pemecahan masalah dari penyebab masalah tadi yang saya ambil yaitu pembuatan penandaan label warna atau warning color obat yang mendekati masa kadaluarsa untuk ditempel di kartu stok obat minimal 3 bulan sebelum masa kadaluarsanya. Rancangan kegiatan aktualisasi saya yang pertama persiapan kegiatan. Tahapannya mempersiapkan bahan konsultasi, yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor, yang ketiga melakukan koordinasi dengan petugas apotek lainnya. Harapan output hasil yang didapatkan, tersedia bahan konsultasi, yang kedua persetujuan dari mentor, dan yang ketiga persetujuan petugas apotek lainnya. Nilai-nilai dasar ASN yang didapat di sini akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kegiatan kedua saya membuat label obat. Tahapan-tahapannya yang pertama mencari referensi desain label, yang kedua membuat desain label, dan yang ketiga mencetak dan memperbanyak label. Output yang didapatkan tersedianya referensi, yang kedua tersedianya desain label yang sudah siap dicetak, dan yang ketiga tersedianya label. Nilai-nilai dasar ASN yang didapati ada adaptif, loyal, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.
Yang ketiga, kegiatan saya itu pelaksanaan labelisasi. Tahapan-tahapannya yang pertama mengauditasi penggunaan label pada petugas apotek lainnya. Yang kedua melakukan stok of name obat. Dan yang ketiga memasang label pada kartu stok obat yang sudah mendekati masa kadaluarsa minimal 3 bulan sebelum masa kadaluarsanya. Output yang didapatkan yang pertama petugas dapat memahami cara penggunaan label. Yang kedua teridentifikasi obat yang sudah mendekati masa kadaluarsa. Yang ketiga, terpasangnya label pada kartu stok. Nilai-nilai dasar ASN yang didapat di sini akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif, dan adaptif. Dan yang kegiatan keempat yaitu evaluasi kegiatan yang tahapannya yang pertama membuat rencana tindak lanjut labelisasi, yang kedua membuat laporan hasil kegiatan, yang ketiga melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Output yang diharapkan yaitu terlaksananya labelisasi terus-menerus, yang kedua tersedianya laporan hasil kegiatan, dan yang ketiga persetujuan mentor. Nilai-nilai dasar ASN didapati di sini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan harmonis. Jadwal tentatif dalam aktualisasi saya selama sebulan, minggu pertama itu persiapan kegiatan, minggu kedua membuat label, minggu ketiga pelaksanaan labelisasi, dan minggu keempat evaluasi kegiatan. Sekian dan terima kasih Pak. Baik. 43 menit tadi mulai. 7 menit ya. Makasih banyak. Ibu Shirley. Ibu mentor yang saya hormati, kita sudah simak bersama paparan singkat dari Ibu Shirley. Maka selanjutnya kami sangat membutuhkan penguatan dari Ibu selaku pemilik kewenangan sesungguhnya terkait dengan apa yang direncanakan oleh Ibu Shirley tentang optimalisasi pencegahan penggunaan obat kadaluarsa melalui pelebelan. Seberapa urgen ini gagasan ini untuk diwujudkan di puskesmas? Di puskesmas ini? Oh iya, di puskesmas. Begitu kepada Ibu Mentor, dengan hormat saya silakan. Ya, siap. Izin, terima kasih Pak. Nama saya Lydia, Kepala UPT Puskesmas Tentena. Sejauh ini peserta melakukan koordinasi yang baik dengan kami selaku pimpinan, sehingga kami memberikan apresiasi kepada peserta latsar kali ini, karena dengan rancangan aktualisasi yang mereka rancang, akan membantu kami di Puskesmas untuk lebih optimalnya penandaan berupa label berwarna pada obat yang mendekati masa kadaluarsa. Jadi menurut kami ini inovasi yang baik Pak, karena sejauh ini belum dilakukan di Puskesmas Tentena. Dan ini menurut kami sangat membantu kami dalam meningkatkan mutu layanan di Puskesmas Tentena. Terima kasih Pak. Baik, makasih banyak Ibu Kapus. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Pak. Baik, di tengah-tengah kita ada Bapak kita Pak Arhan Firdaus, SIP selaku penguji. Beliau akan mencoba mendalami sekaligus merasionalkan rancangan yang ada, dan saya yakin memang rancangan ini banyak kekurangannya karena disusun secara tergesa-gesa. Untuk itu kepada Pak penguji dengan hormat saya silakan. Baik, terima kasih banyak. Yang saya hormati Pak Haji Bahrun selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi menjelang siang. Mudah-mudahan tidak hot di luar ini, masih mendung-mendung. Yang saya hormati juga untuk Ibu Mentor selaku atasan langsung dari Ibu Sally. Terima kasih sudah memberikan tanggapan, dan kami berharap Ibu Mentor dapat memberikan persetujuan dan dukungan juga terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan kurang lebih 30 hari mendatang oleh Ibu Sally. Sehingga nanti akan memudahkan Ibu Sally dalam melaksanakan kegiatan serta tahapan-tahapan kegiatannya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Mentor yang sudah bersedia hadir dan mendampingi Ibu Sally Tresia Mogandi dalam seminar rancangan ini. Kemudian terima kasih untuk Ibu Sally. Jangan gugup, santai saja. Biasa saja. Pengujinya tidak gigit kok. Terima kasih sudah memaparkan paparan rancangan aktualisasi. Sangat baik, dan juga menyusun laporan rancangan aktualisasi dengan sangat baik. Ada beberapa pertanyaan, saran, masukan dari saya selaku penguji untuk menyempurnakan laporan rancangan ini. Yang pertama, Bu Sally,
Yang ingin saya tanyakan adalah berdasarkan judul atau gagasan pemecahan isu yang Ibu angkat ini, apa sih kaitannya dengan agenda 3? Tolong jelaskan ke saya. Iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya dari rancangan aktualisasi saya ini kaitannya dengan manajemen ASN dan peran ASN, yaitu di mana dalam aktualisasi saya ini saya melakukannya secara profesional sebagai seorang apoteker. Saya sudah memberikan pelayanan publik yang memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien supaya pasien tidak mendapatkan obat yang kadaluarsa. Kalau dari Smart ASN-nya Pak, dalam pelaksanaan labelisasi ini saya mengoperasikan dan menggunakan media digital dalam melaksanakan mulai dari mencari referensi sampai mendesain label obat ini saya menggunakan media digital, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Sally. Kemudian dari laporan rancangan ini, saya melihat lembar persetujuan hasil perbaikan ini sebenarnya belum dimasukkan ya pada saat seminar rancangan. Ya, jadi jangan dimasukkan. Ini kalau tergesa-gesa Ibu Sherly. Kemudian perkaya lagi kata pengantarnya Bu Sally. Ya, Iya, perkaya Pak. lagi kata pengantarnya. Kalau saya melihat orang tua, oke. Kalau saya yang pertama Tuhan Yang Maha Esa, kemudian orang tua, kemudian baru Bapak Bupati, kemudian Kepala BPSDM Provinsi, Kepala BPSDM BKPSDM Kabupaten Poso, baru yang lainnya, ya, Iya, Pak. yang membantu. Kemudian di dalam daftar isi masukkan daftar gambar, ya. Oh iya, Pak. Kemudian kalau mau membuat watermark di laporan sehingga tidak mengganggu format penulisan, ya, watermarknya itu diminimkan 20%, Oh iya. ya, Tulisannya. ya, tidak menurunkan format laporannya ke bawah. Oh Ya. iya, Pak. Mau buat folder, feeder bisa. Ya, kalau saya lihat ini rencananya mau buat foldernya atau feeder yang di atas, tapi langsung mengcopy paste gambarnya saja, ya kan? Iya, Pak. Jadi kalau mau mendesain silahkan saja. Itu memang tidak diwajibkan, tapi untuk membuat kesan laporan itu enak dibaca, ya, itu bagus. Saya tidak pernah melarang seperti itu. Justru saya selalu sampaikan ke peserta silahkan, ya, tanpa mengganggu sistematika penulisan atau sistematika rancangan aktualisasinya. Kemudian selanjutnya kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dan analis dampaknya itu tidak tergambar jelas di latar belakang. Ya, hanya menarasikan aturan kemudian dan lain-lain. Kalau latar belakang itu jelaskan juga kondisi saat ini yang ada di instansi ibu, ya. Kemudian apa sih yang diharapkan dari kondisi saat ini? Kemudian baru dianalisis dampaknya sehingga peserta mengambil gagasan pemecahan isu. Nanti untuk yang lebih jelasnya itu ada di analisis isu pada saat di bab 2. Pakai alat analisis apa, gimana cara menentukannya. Nah, tapi di latar belakang itu sudah dinarasikan. Kemudian di gambaran singkat organisasi, tidak perlu lagi memasukkan visi misi instansi ataupun nilai organisasi, ya, karena kita sudah mengacu pada surat edaran Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2021. Oh, iya. Kemudian berkaitan dengan manfaat dari rancangan atau aktualisasi yang akan dilaksanakan atau dihabituasikan oleh Ibu Sally, ya. Adakah manfaat untuk daerah,
Manfaat untuk daerah, iya Pak, ada. Nah, tambahkan itu. Oh iya. Kalau ada manfaat untuk daerah, silahkan tambahkan, narasikan di dalam laporan ini. Kemudian, ini yang menarik sebenarnya. Sebenarnya saya tidak punya ini ke sini, tapi saya melihat ini menjadi menarik ya sebenarnya. Berkaitan dengan alat analisis fishbone yang digunakan. Ini guru saya sebenarnya Pak Coach Buseli ini. Tapi saya sedikit menarik di sini melihat karena di sini sebentar. Lingkungan. Ya, ini terbawa kebiasaan sebelumnya, terbawa kebiasaan apa ya? Ini Pak, maksudnya kan dari dulu memang sudah hanya menulis di kartu stok, tidak diberi label, hanya menulis pakai pulpen Pak. Jadi mungkin terbiasa sudah seperti itu. Jadi Ya, minimal dijelaskanlah dalam fishbone itu, maksudnya terbiasa akan hal apa dia? Terbiasa kebiasaan sebelumnya. Wah, ini kebiasaan berbicara kebiasaan ini luas loh. Ya. Jadi lebih diruncingkan di dalam lingkungan itu. Iya. Lingkungan ini sebenarnya pengaruh sekitar, ya. Kalau fishbone, mungkin Pak Baron yang lebih tahu kalau untuk fishbone, nanti dikonsultasikan sama Pak Coach-nya. Tapi yang pasti lingkungan kerja maksudnya ini. Oh, Iya. siap. Iya, Pak. Pasti lingkungan kerjanya. Nanti diperbaiki Bu Celia. Kemudian Iya, saya pindah di kegiatan. Kegiatan. Oke. Nah, tolong diperhatikan lagi terkait dengan tahapan-tahapan pada setiap kegiatan Ibu Seli, ya. Seperti pelaksanaan labelisasi kartu stok obat. Ini langsung mengedukasi penggunaan label obat kepada petugas apotek lainnya. Melakukan stok opname obat, memasang label. Kalau saya lebih ke tahapan yang pertama itu mungkin mengumpulkan staf apa yang kita mau edukasikan, yang ada di ruangan mana, baru mengedukasinya, baru mulai penempelan atau beraksi. Ya minimal kalau saya lihat di tahapan atau kegiatan 3 ini, pelaksanaan labelisasi ini sebenarnya bisa ke 4-5 tahapan. Ya. Iya, Pak. Kemudian yang selanjutnya saya ke kegiatan 4. Ada evaluasi kegiatan. Di sini membuat rencana tindak lanjut labelisasi, kemudian membuat laporan hasil kegiatan, melaporkan hasil kegiatan. Kalau evaluasi kegiatan itu atau evaluasi aktualisasi yang sudah dilaksanakan kegiatannya, jangan dulu membuat rencana tindak lanjut. Ini nanti, ya, nanti membuat rencana tindak lanjutnya. Nanti pada saat penyusunan laporan aktualisasi, kalau menurut saya. Kalau mau melakukan evaluasi kegiatan, lebih baik monefnya, monitoring dan evaluasi. Kita monitoring dulu sejauh mana petugas-petugas ini mendapatkan manfaat mungkin dari labelisasi, kemudian bagaimana mereka melaksanakan prosedur dari labelisasi ini, penjelasannya seperti apa kepada pasien mungkin atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian baru dilakukan evaluasi. Ada kurangnya, lakukan evaluasi, kemudian buat laporannya. Nanti rencana tindak lanjutnya pada saat penyusunan laporan aktualisasi. Seperti itu. Apalagi yang mau dilakukan. Ya, ini hanya khusus untuk 30 hari. Kemudian khusus untuk kegiatan 4 tahapan 1, di sini saya melihat ada nilai akuntabel. Membuat rencana tindak lanjut. Kemudian akuntabel. Coba berikan saya contoh perilaku nilai berakhlak. Terutama nilai akuntabel.
Silakan. Akuntabel itu Pak, kalau di sini saya bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada saya. Maksudnya tugas saya sudah melaksanakan tugas ini dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap pimpinan saya dan juga terhadap pasien, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya melihat laporan ini sudah sangat baik untuk merancang nilai apa yang nantinya akan dihabituasikan pada setiap tahapan kegiatan. Saya berharap ini bukan hanya menjadi sebuah tulisan saja di dalam sebuah laporan, ya, hanya sebuah laporan, tapi betul-betul dihabituasikan nilai-nilai ini, ya, dibiasakan pada saat melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan, karena kegiatan tahapan ini hanya pemicu kita untuk menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN, khususnya nilai berakhlak ini, ya. Dan jangan cuma Ibu Seli saja, tolong sebarkan nilai-nilai kebaikan ini kepada rekan-rekan kerja lainnya atau di lingkungan tempat kita bekerja, ya. Iya, Pak. Kemudian yang selanjutnya, jadwal nanti pada saat penyusunan laporan aktualisasi ini tolong dirincikan hari per tanggal untuk melihat pemanfaatan waktu selama 30 hari kerja. Kemudian pada saat penyusunan laporan aktualisasi juga cantumkan daftar pustaka karena kita banyak mengutip di dalam laporan ini. Kemudian Ibu Seli punya kewajiban di Kolabjar untuk mengupload progres mingguan, ya. Jadi kegiatan tahapan apa yang sudah dilaksanakan per minggunya, outputnya apa, bukti-buktinya seperti apa, kemudian nilai apa yang sudah dihabituasikan, adapun nanti nilai yang tidak sempat kita tuliskan di dalam rancangan ini, tapi bisa kita habituasikan pada saat pelaksanaan aktualisasi, itu bisa kita tambahkan pada saat penyusunan laporan aktualisasi. Jangan sampai telat menguploadnya, saya minta per minggu, bukan nanti pada saat mau 1 minggu pelaksanaan klasikalnya, baru diupload semuanya. Jadi per minggu. Ini juga akan memudahkan Ibu dalam penyusunan bab 3 atau bab selanjutnya. Ya. Kemudian terus konsultasi dengan coach dan mentor, laporkan setiap perkembangan kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, terutama kepada coach, kemudian minta saran masukan, persetujuan, dukungan kepada mentor atau atasan langsung dari Ibu Seli Tresia untuk memudahkan Ibu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kemudian lengkapi semua bukti-bukti yang ada di setiap tahapan-tahapan kegiatan. Ya, mau foto, video, dokumen, dan dokumentasi. Bedakan dokumen dan dokumentasi. Jangan dokumen yang didokumentasikan. Ya. Di foto jauh-jauh tidak kelihatan ini dokumentasi apa, ini apa, surat apa, ya misalnya seperti itu. Kemudian kalau mau foto silakan foto scanner, ya. Dan semua laporan saya terima berbentuk soft file, tidak ada yang hard copy, ya. Semua diupload di dalam Kolabjar dan pastikan rancangan aktualisasi ini juga sudah terupload di Kolabjar, ya. Jangan sampai saya ngecek nanti tidak terupload karena kita mendapat rekaman dari LAN sebagai penyelenggara pelatihan. Jangan sampai kita dinilai oleh LAN bahwa sudah dilaksanakan seminar rancangannya tapi belum terupload di Kolabjar. Seperti itu. Kalau saya menguji, saya langsung memberikan nilai di sana, saya langsung memberikan catatan di sana kepada peserta. Sehingga catatan-catatan, perbaikan, pertanyaan saya semuanya muncul di Kolabjar atau di akun peserta. Selesai ujian. Kemudian selamat beraktualisasi. Jaga kesehatan, jaga kondisi, sukses selalu, tetap semangat. Kemudian untuk Ibu Mentor, sekali lagi terima kasih banyak Bu Mentor, dan kami meminta bantuan kepada Ibu Mentor. Kami selaku penyelenggara juga meminta bantuan agar Ibu Mentor nantinya dapat memberikan penilaian sikap perilaku, penguatan kompetensi teknis bidang tugas kepada Ibu Seli Tresia Mogandi selama 30 hari beraktualisasi di tempat kerjanya. Dan kami meminta bantuan untuk dapat memberikan nilai secara objektif, ini untuk memperbaiki atau mempertahankan kualitas pelayanan atau kualitas pelatihan kami, dan akan memperbaikinya lagi jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih Pak. Sukses selalu buat Ibu Mentor, sehat selalu dan semoga mendapatkan kemudahan dalam setiap pekerjaan. Sekian dari saya selaku penguji, saya kembalikan kepada Pak Haji Bahrun selaku coach dan moderator. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Penguji sudah memberi catatan-catatan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi Ibu Seli. Saya apresiasi Ibu Seli dari 3 presenter sebelumnya, Ibu yang relatif penerapan nilai dasarnya memenuhi harapan diklat ini. Ya, terima kasih Pak. Memang ada beberapa penyampaian penguji yang harus ditindaklanjuti segera, ada juga yang antisipasi ke depan.
Yang segera ditindaklanjuti itu yang pertama di latar belakang ya, analisis dampak karena ibu golongan 3. Nah, jadi nanti di halaman 2-nya itu sebelum ada kalimat paling akhir, sebelum oleh karena itu, ada halaman 2 itu. Masa dulu analisis dampaknya. Kalau obat itu tidak dilabel, bagaimana itu dampak selanjutnya terhadap kadaluarsa, kerugian pemerintah, obat masuk, tertumpuk malah kadaluarsa tidak bisa digunakan. Itu dampak-dampak yang dicegah oleh ibu. Itu yang pertama, segera ditindaklanjuti itu. Visi misi itu OPD sudah lama tidak ada. Sejak ada Permendagri mengembalikan visi misi ke Pemda, ya semua merujuk pada visi misinya Pak Bupati atau Pemda. Kemudian manfaat, hindari nanti kata manfaat buat penulis ya, karena ibu di sini bukan sebagai penulis tapi sebagai peserta. Kalau penulis itu terlalu pribadi sifatnya. Kalau peserta ya karena status itulah dipaksakan ibu membuat tulisan. Kemudian apa ini harus segera ditindaklanjuti juga ini. Analisis sebab dengan fishbone tadi itu diperjelas ya kebiasaan petugas yang sekedar mencatat di kertas, nanti labelnya tidak kelihatan lagi, ternyata obatnya sudah lama kadaluarsanya. Diperjelasin. Saya kira itu hal-hal yang perlu diperbaiki, dan yang paling akhir adalah di kegiatan terutama di monevanya, disusun ulang monevanya. Ya. Saya kira ini catatan segera ditindaklanjuti, kemudian dibuatkan halaman persetujuan untuk dilaksanakan. Baik, makasih banyak Ibu Mentor, makasih banyak sekali lagi Pak Arhan. Terima kasih. Selamat. Kita akhiri seluruh sesinya dengan Makasih, ucapan Pak. billahi. Ya, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Santi 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 Om. Saya kembali ke Pak Hari, silakan. Hore. Baik, terima kasih. Somana langsung keluar dia sudah, Pak. Pak Hari, Siapa? apa isinya? Siapa? Bagaimana, Pak? Isinya, isinya. Ibu Emi. Oh, saya belum Habis. dimasukkan ternyata di Kolabjer. Oh, iya. Saya infokan sama Ibu Emi, Pak. Siap. Oke, habis ini siapa Pak Hari? Setelah ini Ibu Siti Maulidina. Siti Maulidina, Siti Maulidina. Oke, saya ke toilet sebentar Pak ya. Pak Arhan, izin. Siap, Oke, siap. Pak. Masih bisa setengah batang ini. Oh, Siap, siap. saya ke kamar kecil dulu.
Tabe Pak Mentor, Pak Ishak, kita menunggu sebentar Pak Bahrun, masih ke toilet Pak. Ya, silakan Pak Hari. Ya Pak, barangkali maksimalkan waktu saya langsung saja kepada Pak Bahrun selaku coach dan juga pemandu untuk seminar ini. Silakan Pak. Baik, makasih.